Apa yang kalian ketahui jika mendengar kata Karawang? Pasti yang kalian pikirin UMR tertinggi atau kota industri atau malah goyang Karawang ya? Ternyata di Karawang, tepatnya di Rengas Dengklok, ada situs sejarah bernama Rumah Sejarah Rengas Dengklok. Rumah sejarah ini memiliki peran dan kontribusi yang penting terhadap proses kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kunjungan langsung ke sana pada acara pemusatan latihan calon paskibraka Kabupaten Karawang tahun 2023 dan berdasarkan sumber dari artikel dan buku-buku yang saya baca, saya akan menganalisis mengenai industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdapat di Rumah Sejarah Jiao Kisong Rengas Dengklok. Rumah ini dulunya dimiliki oleh seorang petani Tionghoa bernama Jiao Kisong, yang pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 didatangi oleh para pemuda yang menculik Soekarno-Hatta untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Alasan dipilihnya rumah Jiao Kisong ini karena dekat dengan Jakarta tetapi susah diakses karena harus melewati jalan kecil dan hanya bisa diakses dengan berjalan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai penawaran dan permintaan pada pariwisata, saya Rahma Maulida Rifa, mahasiswi Manajemen Bisnis Pariwisata dengan NPM 250660825 akan membahas mengenai penawaran dan permintaan pada Rumah Jiao Kisong di Rengas Dengklok. Nah, hal yang diminta atau permintaan pada situs wisata ini adalah biasanya didominasi dengan para sejarawan atau yang menyukai hal-hal berbau sejarah, seperti pelajar, mahasiswa, dan sejarawan. Mereka datang bukan hanya untuk berekreasi, tetapi juga ingin mengetahui atau menggali informasi lebih lanjut dan merasakan pengalaman otentik di rumah tersebut. Nah, hal yang ditawarkan atau menjadi supply dari Rumah Jiao Kisong di Rengas Dengklok ini adalah originalitas dari tempatnya yang pastinya tidak dimiliki oleh tempat lain dan masih terjaga karena masih dirawat oleh keluarga Jiao Kisong sendiri, yaitu cucunya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lakukan analisis SWOT kepada tempat Rumah Jiao Kisong di Rengas Dengklok ini. Dengan teknik analisis SWOT, kita akan mengidentifikasi peluang yang dimiliki oleh Rumah Jiao Kisong di Rengas Dengklok ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Hal yang menjadi strength dalam Rumah Jiao Kisong di Rengas Dengklok ini adalah nilai sejarahnya yang tinggi karena identik dengan tragedi penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh golongan muda. Hal ini menjadi keunikan yang tidak dimiliki oleh tempat sejarah yang lain. Lalu selanjutnya adalah statusnya sebagai cagar budaya. Ini bisa menjamin tentang keasliannya atau nilai budaya yang dimiliki. Lalu selanjutnya adalah akses yang relatif sudah mudah karena keluarga Jiao Kisong ini bekerja sama atau dibantu oleh pemerintah untuk meningkatkan akses ke Rumah Jiao Kisong dan Rengas Dengklok ini. Jadi hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari pusat kota Karawang untuk mencapai ke Rumah Sejarah Jiao Kisong di Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya masuk ke unsur yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah fasilitas penunjang yang tidak terpenuhi atau terbatas. Karena Rumah Jiao Kisong ini berada di antara rumah-rumah warga dan jalan untuk ke dalamnya itu relatif kecil, maka tidak tersedia toilet atau lahan parkir yang luas. Dan juga tidak ada musola atau tempat ibadah
lainnya yang menunjang kenyamanan. Lalu selanjutnya adalah ketertarikan atau aktivitas yang monoton. Karena rumah Geokisong ini masuknya ke sejarah atau wisata sejarah itu membuat interaksi hanya satu arah dan relatif membosankan. Yang ketiga adalah kurangnya pemandu wisata karena rumah Geokisong ini dijaga langsung oleh keluarganya dan hanya memiliki narasumber adalah cucu Geokisong sendiri, itu membuat keterbatasan tenaga atau kurangnya pemandu wisata. Nah, unsur yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang yang bisa dikembangkan dari rumah Geokisong di Rengas Dengklok ini adalah bisa diadakannya dengan simulasi peristiwa Rengas Dengklok. Karena peristiwa Rengas Dengklok ini sangat berkontribusi besar terhadap proses kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua adalah kolaborasi digital. Dari kolaborasi digital ini bisa diciptakan VR atau strategi untuk mempromosikan rumah Geokisong di Rengas Dengklok ini secara masif di media sosial. Selanjutnya bisa juga dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi seperti mengajak masyarakat-masyarakat di sekitar rumah sejarah Geokisong di Rengas Dengklok ini untuk menciptakan produk-produk yang inovasi, yang inovasi atau inovatif seperti merchandise, kuliner, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman bagi rumah Geokisong di Rengas Dengklok ini adalah pengelolaan jangka panjang karena ditradisikan turun-temurun yang mengelolanya bisa saja narasumbernya itu bisa berhenti atau tidak ada lagi. Ini perlu dinaungi oleh hukum agar rumah Geokisong tetap terjaga. Lalu selanjutnya adalah ancaman dari wisata-wisata lain di Jawa Barat. Wisata-wisata lain di Jawa Barat itu sudah lebih banyak yang menarik. Dan jika rumah Geokisong ini tidak ditingkatkan, bisa saja rumah Geokisong ini dilupakan atau tidak terpilih sebagai tempat wisata di Jawa Barat. Nah, dari peluang-peluang yang tadi sudah disampaikan, ada juga usulan atau ide perbaikan untuk meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk rumah sejarah Geokisong di Rengas Dengklok, yaitu dibentuknya Rengas Dengklok Creative Hub yang saling terintegrasi. Yang pertama adalah bisa diadakannya area UMKM lokal di sekitar rumah Geokisong Rengas Dengklok yang melibatkan masyarakat-masyarakat sekitar untuk menjual kuliner yang inovatif atau tetap melibatkan khas budaya Karawang. Lalu yang kedua adalah mementaskan seni atau mementaskan teater mini yang melibatkan pemuda sebagai aktornya. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi. Jadi, bisa saja seperti membuat konten untuk di media sosial agar banyak orang yang mengetahui bahwa ada rumah sejarah yang memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini rumah Geokisong tidak hanya dijadikan tempat untuk melihat masa lalu, tetapi juga menjadi mesin ekonomi baru yang memberdayakan masyarakat melalui kreativitas. Hal ini sejalan dengan kebijakan industri kreatif yang berbasis budaya. Rumah sejarah Geokisong adalah permata sejarah di Karawang. Sudah menjadi tanggung jawab kita, baik pemerintah, pengelola, maupun wisatawan untuk menjaga keasliannya sembari membuka pintunya lebar-lebar untuk memberikan peluang bagi ekonomi kreatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya.